Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Kita ada di dalam sapaan Gembala. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, di dunia ini kita melihat bahwa dunia ini sedang mengalami satu perubahan dan memang dunia terus berubah. Tetapi pada akhir-akhir ini perubahan itu begitu cepat sekali. Dan ini menyebabkan ada orang yang menjadi khawatir. Tapi ada juga orang yang sudah siap dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Nah, kita sebagai umat Tuhan, bagaimana kita menyikapi seandainya kita menjadi orang yang memiliki kekhawatiran. Ada kekhawatiran di dalam diri kita, ya tentang apapun juga, termasuk tentang perubahan yang sedang terjadi, ataupun tentang hal-hal yang lain. Nah, pada saat ini kita akan belajar bagaimana mengatasi kekhawatiran berdasarkan pada firman Tuhan. Sebelumnya Bapak Ibu dan Saudara, mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus agar kita boleh mengerti, boleh memahami tentang firman Tuhan yang akan kita pelajari, sehingga itu menjadi hal yang penting, menjadi pedoman, menjadi kekuatan, bahkan menjadi hal yang dapat kita pegang untuk mengatasi kekhawatiran yang bisa saja kita mengalaminya. Karena kita tahu bahwa setiap orang berpotensi untuk khawatir di dalam kehidupan ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau mengasihi kami. Engkau peduli akan kami dan Engkau mau kami merasakan penyertaan Tuhan. Engkau mau kami berpengalaman dengan Engkau dan kami beroleh sukacita di dalam interaksi, di dalam berhubungan dengan Engkau Tuhan. Kami menyadari bahwa kami lemah, kami mengerti bahwa kami bisa menjadi khawatir. Oleh karena itu, pada saat ini kami mohon Roh Kudus-Mu menerangi hati, pikiran, roh jiwa kami ketika kami belajar firman-Mu, sehingga kami mengerti dan kami dapat mengatasi kekhawatiran yang terjadi ataupun yang mungkin terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bersabdalah ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami memahami dan mengerti. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa seseorang menjadi khawatir? Apa yang menyebabkan orang khawatir? Mari kita akan membuka di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dan memperhatikan Matius pasal yang ke-6 ayat 25 itu, ya,
Seorang yang khawatir adalah orang yang sekarang ada di masa kini, tetapi di saat ini ingin menjalani hidup di masa depan. Jadi orang itu hidup pada saat ini, tetapi dia ingin menjalani kehidupan atau ingin mengalami kehidupan di masa yang akan datang. Bapak Ibu, kita tahu bahwa manusia itu dibatasi oleh dimensi waktu. Ada masa lalu, masa yang sekarang ini kita jalani, dan masa depan yang akan kita jalani. Orang yang tidak beres dengan masa lalu, hidupnya akan dikuasai oleh penyesalan. Orang yang tidak menjalani atau menyia-nyiakan, orang yang menyia-nyiakan masa kini, hidupnya dikendalikan atau dikuasai oleh kemalasan. Orang yang tidak mendekatkan diri kepada Tuhan di masa ini untuk memandang dan mengantisipasi masa depan, orang itu dikuasai kekhawatiran. Jadi orang yang tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, yang tidak datang kepada Tuhan untuk menyerahkan masa depannya, orang itu akan menjadi khawatir. Karena di dalam dunia ini tidak ada yang namanya kepastian. Semua berubah. Bahkan seringkali ketika kita datang kepada Tuhan, menyampaikan segala beban, segala pergumulan yang kita hadapi, kita akan menjadi lega, kita akan memperoleh kelegaan. Dan ini akan mengurangi kekhawatiran kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, hal yang perlu kita lakukan juga kita perlu bersyukur atas segala hal yang terjadi, pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan itu sungguh indah dan perlu kita syukuri. Bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan terlibat di dalam segala kehidupan kita, bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan setiap hari, kesehatan yang kita alami, itu perlu kita syukuri. Tuhan memelihara kita. Selama ini Tuhan tidak meninggalkan kita. Perlu kita syukuri dan ini menjadi modal, ini menjadi satu hal yang penting untuk memberikan satu keyakinan kepada diri kita sendiri bahwa Tuhan memegang masa depan kita, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Jadi masa yang akan datang tidak menjadikan kita khawatir. Kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita, karena sesulit apapun Tuhan akan menyertai kita. Kita perlu yakini bahwa Tuhan menyertai kita. Janji Tuhan tidak berubah. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 26 dikatakan demikian. Pandanglah burung-burung di langit, dan pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak, Ibu, dan Saudara,
kita perlu meyakini akan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan memelihara burung-burung, terlebih memelihara kita. Tuhan berkata kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tuhan berjanji kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan berjanji kepada kita bahwa tatkala kita dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar. Banyak sekali janji Alkitab yang memberikan kepada kita kekuatan untuk kita tidak khawatir akan masa yang akan datang. Kalau Tuhan tidak menyayangkan nyawanya untuk kita, masakan Dia juga tidak akan memelihara kita dalam hal remeh-temeh dalam kehidupan kita. Tentang makan, tentang minum, ataupun apapun juga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, saya punya pengalaman yang kiranya pengalaman ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Dokter pernah menyatakan bahwa istri saya tidak bisa punya anak karena terjadi pelengketan atau buntunya saluran indung telur atau tuba Fallopi, sehingga sel telur tidak bisa sampai ke rahim dan sperma tidak bisa ketemu dengan sel telur, sehingga tidak ada kemungkinan istri saya hamil. Itu pernyataan dokter, dan kami berdua terpukul ketika mendengar pernyataan itu. Sesudah mendapatkan pemeriksaan atau sudah menjalani pemeriksaan dan menjalani terapi, ternyata istri saya dinyatakan tidak bisa hamil. Tetapi kenyataan realitas yang terjadi, ini kuasa Tuhan, ini berkat Tuhan. Istri saya hamil. Yang dinyatakan oleh dokter tidak bisa hamil. Kalau mau hamil harus dengan cara bayi tabung. Saya bersyukur sekarang saya mempunyai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Sudah lengkap, puji Tuhan, itu anugerah Tuhan. Tetapi kemudian timbul satu kekhawatiran dalam hati saya. Bagaimana tentang masa depan anak saya? Saya sudah tua, sedang anak saya masih kecil. Sekarang saya berusia 52 dan nanti Desember 53. Waktu itu ada perasaan khawatir di dalam diri saya. Bagaimana masa depan anak saya ketika sekarang saya sudah tua dan anak masih kecil. Tetapi melalui pengalaman masa lalu itu, bagaimana Tuhan menganugerahkan kami seorang anak, 2 orang anak bahkan maksud saya, yang tadinya divonis oleh dokter istri saya tidak bisa hamil, ternyata bisa hamil dan bisa melahirkan 2 orang anak. Kekhawatiran saya tentang masa depan anak-anak saya melalui peristiwa kelahiran atau realitas bahwa kami bisa punya anak, kekhawatiran itu menjadi tidak beralasan. Kalau Allah bisa menjadikan hal yang tidak mungkin secara ilmu pengetahuan itu terjadi, masakan Allah tidak memelihara anak-anak saya? Dari pengalaman itu juga saya belajar bahwa ketika
anak saya dibesarkan oleh saya, ketika saya mengandalkan hidup saya untuk membesarkan anak-anak saya, nama Tuhan tidak dimuliakan. Nama Tuhan akan dimuliakan ketika seperti peristiwa yang pertama, di mana hal yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Dan kekhawatiran saya itu sirna ketika saya mengingat akan realitas bahwa istri saya hamil. Kekhawatiran akan masa depan anak saya sirna dalam pikiran saya. Karena anak itu pemberian Tuhan dan Tuhan akan memelihara. Pemeliharaan Tuhan bukan bergantung kepada usia dan penghasilan atau pendapatan saya. Tuhan bisa memelihara anak saya dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan menyatakan kekuasaannya, dan biarlah dengan berhasilnya anak saya nanti mencapai masa depan yang direncanakan Tuhan, Tuhan dimuliakan. Kiranya pengalaman ini, pengalaman yang saya alami di masa lalu, memberi energi, melenyapkan kekhawatiran akan masa depan anak saya. Kiranya ini juga menjadi satu hal yang menguatkan Bapak, Ibu, dan Saudara ketika kekhawatiran ada di dalam hidup Bapak, Ibu, dan Saudara.